Ya, jumpa lagi di Akademi TV. Ya, kali ini kita akan bahas mengenai era digital dan internet yang membawa beragam peluang baru. Kita akan melihat contoh pengembangan yang bagi kami sih ya, sangat unik dan cenderung mengejutkan. Sekarang semuanya udah serba digital kan, buku udah digital, nonton udah digital, main game juga digital, bahkan bisa virtual. Komunikasi juga sudah umum kalau pakai versi digital alias via internet. Jadi kalau 10-15 tahun yang lalu yang namanya digitalisasi itu mungkin sebagian dipikir sebagai wacana doang. Nah sekarang digitalisasi itu udah jadi kewajiban. Pasar digital udah ada, sistem banking juga bisa diakses secara digital. Semua udah mudah terbentuk karena adanya sistem telekomunikasi digital yang mumpuni. Nah bicara soal telekomunikasi, sadar nggak sih kalau Pertamina Gas Negara yang selama ini kita kenal sebagai perusahaan minyak dan gas, ternyata punya perusahaan telekomunikasi? Iya, ternyata Pertamina itu punya PGN.com sebagai anak perusahaannya di bidang telekomunikasi. Oke, biar nggak penasaran kita langsung aja lihat ke websitenya PGN.com. Baru masuk aja langsung disambut dengan kalimat Explore the Future through ICT. Menarik ya, jelas bahwa PGN.com ini adalah perusahaan ICT Indonesia dan kita bisa explore apa aja yang ditawarkannya di dalam website ini. Cukup lengkap nih isi websitenya, cukup menjelaskan. Tapi supaya bisa lebih jelas lagi, mungkin enaknya kita ajak ngobrol perwakilan dari PGN.com. Gimana? Oke, mari kita langsung aja hubungi Pak Arif Rahman Budiman dan Pak Ade Irawan dari PGN.com. Oke, selamat pagi Pak Ade, Pak Arif, apa kabar? Pagi Mas Dedi. Oke, Kabar baik, sehat. baik. Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, kita langsung ke pokok pembahasannya aja. Soalnya penasaran nih sebetulnya nih. Ya, gini Pak, PGN ini adalah perusahaan gas negara. Nah, bagaimana nih latar belakangnya PGN.com ini bisa jadi sebagai anak perusahaan yang jadi bergerak di telekomunikasi? Siapa nih kira-kira yang mau jawab? Pak Ade, Pak Arif? Monggo Pak Ade. Boleh, aku izin jawab ya. Oke. Jadi PGN sendiri, Pertamina Gas Negara, itu memiliki aset jaringan fiber optik di sepanjang Sumatera, di right of way jalur pipa gas ya PGN, sepanjang Sumatera kurang lebih lebarnya 25 meter sampai dan ke arah Singapura. Itu tujuannya adalah untuk sebagai link komunikasi data daripada gas PGN. Oke. Kemudian di 10 Januari 2007 terbentuklah PGN.com. Tugasnya adalah untuk mengelola, mengoperasikan, dan memelihara jaringan fiber optik tersebut. Sampai akhirnya PGN.com memiliki license, NAP, dan ISP melalui anak perusahaannya, sehingga bisa memenuhi kebutuhan eksternal di luar PGN, kebutuhan telekomunikasi eksternal di luar daripada PGN. Oh gitu. Jadi tuh mulai dari ya ada masalah dan ada peluang begitu ya. Ya. Terus PGN.com itu jadi solusi, bukan cuma buat Pertamina tapi buat perusahaan lain juga nih kalau gitu jadinya ya. Betul sekali, betul sekali. Oke. Nah, melanjutkan lagi dari yang tadi ya. Kalau begitu, sebenarnya apa aja sih produk andalan dari PGN.com ini? Oke, kita punya 3 pilar bisnis. Yang pertama adalah PGN.com Connectivity. Kita punya layanan konektivitas dengan didukung oleh jaringan fiber optik berkualitas tinggi yang handal. Kemudian juga kita punya produk managed service. Yang terakhir kita punya produk kita sebut sebagai business solution. Ada 3 pilar bisnis utama yang jadi andalan daripada PGN.com. Oke, untuk produk-produk ini apakah melayani dalam negeri saja atau luar negeri juga? Oke, utamanya kita melayani berbagai macam korporasi di domestik di dalam negeri, mulai dari segmen telco provider, BUMN, kemudian juga startup, gitu ya. Tapi juga kita melalui anak usaha kita, Pegas Telekomunikasi Internasional, itu ada di Singapura. Kita melayani juga korporasi untuk luar negeri, gitu. Terlebih kan kita punya jaringan fiber optik yang melintas dari Batam ke Singapura. Itu jaringan milik daripada PGN.com sendiri.
di mana jaringan tersebut secara jalur memang berbeda dengan provider-provider lain yang ada di Indonesia. Kita salah satu dari 6 provider yang memiliki jaringan fiber optik ke arah Singapura sebagai gateway internet global. Di situ kita punya jalur yang berbeda dengan provider lain. Sih. Jadi ada lokal, ada internasional juga. Ini luar biasa. Yes. Ini. Gitu. Nah, oke. Komplit ya. Kalau gitu. Selain untuk yang terkait ke ICT, tadi kan kata ada layanan untuk IoT, ya. Layanan seperti apa nih yang ditawarkan untuk oleh PGNcom ini? Oke, langsung aja ke contohnya ya. Di pandemi, di mana contohnya HC di sebuah perusahaan itu membutuhkan sebuah sistem untuk mengontrol kehadiran dari karyawannya, baik yang itu melakukan pekerjaan di office maupun di rumah ya. PGNcom menawarkan presensi online namanya. Jadi sebuah sistem aplikasi presensi online ya. Ya, karyawan bisa melakukan absensi secara real time, baik itu di rumah maupun di office. Datanya akan terrecord, lokasi di mana dia melakukan capture saat absensi, gitu kan ya. Kemudian jam masuk, jam keluar, secara report juga akan terrecord, gitu, sehingga akan memudahkan pihak HC di sebuah perusahaan untuk mengkolek data setiap bulannya. Kurang lebih itu contoh implementasi daripada produk IoT dari PGNcom. Oke. Tapi itu baru salah satu aja tentunya ya? Betul, itu salah satu. Masih banyak yang lain. Masih banyak lagi yang lain ya? Masih banyak yang lain. Oke, kalau gitu. Nah, oke, kita tadi udah bicara soal produknya nih dari PGNcom ya, berawal dari mana, lalu berkembang ke arah mana gitu ya. Nah, sebetulnya pengen tahu nih, penasaran nih sebetulnya ya, sebesar apa sih PGNcom melihat potensi digitalisasi Indonesia? Karena ini kan tadi jelas ya, kalau bicara nyambungin pakai fiber optik segala macam, ini jelas potensi digitalisasi yang kita lihat ya. Sebesar apa sih PGNcom melihat potensi digitalisasi untuk Indonesia saat sekarang ini? Mungkin Pak Arif. Oke, terima kasih Mas Dedi. Jadi memang kita sudah tahu sekarang tuh sudah masuknya era 4.0 juga ya. Jadi memang secara opportunity digitalisasi memang semuanya sudah mengarah ke sana. Walaupun memang secara konvensional orang-orang masih juga menggunakan media-media konvensional atau mungkin alat-alat yang konvensional gitu kan. Nah, sedangkan kami melihatnya bahwa ini adalah opportunity yang sangat besar di Indonesia, khususnya di Indonesia yang notabene di inner city orang-orang sudah kenal, jadi sudah melek digital gitu ya. Nah, beberapa produk yang memang disupport oleh activity digital yang tadi sudah disebutkan sebetulnya, dan itu ternyata implementasinya sangat cepat pesat gitu kan, dan benar-benar dirasakan langsung gitu end to end. Apalagi sekarang sudah zamannya smartphone ya. Kalau saya bandingkan gitu zaman dulu di South Asia dengan di Indonesia kayaknya udah step ahead, larinya lebih kenceng gitu kan. Walaupun secara ada beberapa hal yang memang ada yang ngikutin, ada juga yang memang belum gitu. Tapi secara overall bahwa di opportunity di kita, khususnya di inner yang saat ini sudah merata ya. Kalau kita bicara kemerataan sebetulnya di daerah terpencil pun sebetulnya sekarang sudah mulai, walaupun memang ada beberapa yang belum tersasar. Justru dengan adanya hal-hal yang seperti ini, PGNcom hadir tadi yang disebutkan sebagai solusi gitu ya. Dari mulai kita jalur fiber optik yang memang saat ini ada, terus kemudian kita berpartner dengan beberapa, dan termasuk kalau teman-teman tahu mungkin pada saat bicara telekomunikasi atau ICT, operator besar gitu kayak Telkomsel, Telkom dan lain-lain itu sebetulnya bagian dari juga kliennya kami gitu kan. Jadi perkembangan ini benar-benar end to end, saling back to back, saling mensupport satu sama lain, dan kedepannya saya yakin ini bukan hanya bersaing tapi betul-betul berkolaborasi menjadikan Indonesia lebih baik lagi sih. Seperti itu. Salah satu contoh sebenarnya G20 kan. Kemarin baru selesai, semua digitalisasinya jalan ya. Semua bisa merasakan, semua tahu bahwa itu adalah efek salah satu impact dari digitalisasi secara nasional gitu. Seperti itu sih kira-kira. Oh, berarti luas banget ya. Kalau kita bicara sampai ke telco juga itu termasuk, itu masih luas sekali gitu ya. Dan ini sangat luas ya. Dan ini PGNcom masih terus ada inovasi-inovasi baru ya. Masih ada. Nah, kalau gitu ya bisa di-spill nggak nih Pak? Apa sih rencana PGNcom untuk hadirin layanan-layanan yang baru ini, ada apa lagi yang baru-baru gitu mungkin?
Oke, nanti mungkin Mas Adi bisa tambahkan juga ya Mas Adi. Salah satunya mungkin yang saat ini ada program pemerintah terkait Jargas, jaringan gas ya, karena kami kan adalah anak perusahaan nih dari PGN sendiri. Kemudian kami juga sebenarnya secara branding tuh ingin dikenal sebagai anak cucunya Pertamina gitu. Jadi Oke. keberadaannya PGN.com ini nggak main-main gitu kan. Tidak hanya bermain di telekomunikasi ICT IoT, tapi kami juga mensupport beberapa program yang menjadi program nasional yang memang ingin dijalankan. Salah satunya adalah tadi tuh Jargas rumah tangga yang memang nanti akan arahnya adalah ke pemerataan untuk penggunaan gas gitu ya. Di mana kami mengeluarkan satu pengukur gitu, pengukur penggunaan gas di mana lebih efisien, lebih akurat, lebih detail. Jadi tidak memerlukan lagi sumber daya manusia yang memang setiap saat kalau di PLN kan suka dicek tuh ya setiap hari gitu kan. Nah, sekarang dengan adanya smart meter yang nanti akan khususnya di gas maupun mungkinan air nanti itu salah satunya akan menjadi salah satu produk unggulannya kita sebetulnya. Mungkin ada beberapa yang sudah pakai tapi kami menjadi translator. Harapannya ke depannya memang produk-produk kami bisa benar-benar bersaing di masyarakat, di market, khususnya sebetulnya ini yang paling penting bisa memberikan kontribusi kepada bangsa negara bahwa dengan smart meter yang kita lakukan nanti salah satu produk yang memang terus berinovasi, karena ini urutannya kan tidak hanya produk yang kita bikin tapi nanti akan ada supporting aplikasi, kemudian nanti penggunaannya benar-benar digitalize gitu kan, sampai result yang kita dapatkan itu benar-benar berbentuk reporting secara digital. Jadi harapannya memang ini menjadi satu terobosan ya yang akan kita lakukan ke depannya yang nanti mungkin ini bisa memberikan hal yang baik. Selain itu mungkin salah satunya lagi mungkin teman-teman juga tahu bahwa ada satu produk yang cukup seksi mungkin saat ini Menteri Keuangan atau Dirjen Pajak kalau nggak salah sudah menginfokan bahwa ke depan nih materai yang fisik harusnya sudah berpindah gitu ke namanya pay materai, mungkin tahu ya. Nah itu harapannya memang juga ini sebagai Peruri sebagai partner kami gitu atau kami sebagai distributornya Peruri juga mensosialisasikan dan mensupport sebetulnya. Dan e-materai ini tidak berdiri sendiri karena di sana ada juga produk supportingnya. Jadi ada kearsipan, ada e-signature di mana itu menjadi produk development yang nanti sedang kami lakukan saat ini. Harapannya pada saat nanti migrasi itu dilakukan serta-merta orang-orang sudah bisa menggunakan produk-produk yang nanti akan kami jual, baik itu ke korporasi, enterprise, retail dan juga subholding gas yang menjadi main target pelanggannya kami. Kira-kira itu mungkin spillnya tapi rada jelas ya itu. Spillnya banyak spillnya. Tumpah beneran terbuka ini. Semua ya. Bener-bener kena spill ini. Betul. Gitu, keren. Oke, kita masuk ke pertanyaan bonus. Pertanyaan bonus nih. Oke. Saya coba bayangkan ya, kalau saya jadi perusahaan yang lagi butuh layanan ICT. Nah, ini tantangan nih pertanyaannya nih. Kenapa saya harus pilih PGN.com? Ini Mas Adi nih, jago jawabnya. Oke, yang pertama tadi kan kita punya 3 pilar bisnis, jadi pertama connectivity. Di connectivity kita punya jaringan fiber optik yang ada di private area milik PGN. Jadi berbeda dengan provider lain, kita punya jaringan yang ada di private area PGN sampai dengan Singapura. Kemudian ke arah Singapura kita punya landing point yang berbeda dengan provider lain. Kalau provider lain lewat Changi, kita lewat Jurong Island, lewat sisi barat dan Oke, kemudian kita punya tim yang profesional yang standby 24 jam kali 7 hari kali 365 hari kerja ya. Itu kita mengadopsi sistem pengoperasian jaringan gas. Jadi memang ada sistem preventive maintenance sampai dengan troubleshoot dalam jangka waktu yang cepat gitu. Mungkin itu adalah hal-hal yang membedakan kita sebagai value proposition kita dibandingkan provider lain sehingga Mas Dedi harus ayolah pilih kita seperti itu. Satu lagi Mas, boleh tambahin dikit mungkin Mas? Bisa, gimana? Boleh ya, sedikit ya, karena ini kuis jadi mudah-mudahan bisa lengkap gitu. Kita punya supporting buyut sama kakeknya nih perusahaan besar ya. Kita di bawah Pertamina dan kita di bawahnya juga perusahaan gas negara. Tentunya setiap pekerjaan dan delivery ataupun output yang nanti diberikan
jaminannya memang sudah ada, sudah pasti gitu. Itu yang memang ingin kita sampaikan sebetulnya. Jadi secara PGNcom bukan perusahaan telekomunikasi atau penyedia ICT, IoT dan penyedia jaringan fiber optik hanya itu, tapi kita mempunyai backbone perusahaan yang cukup kuat gitu ya di belakang kami, sehingga ini yang bisa menjadi jaminan sebetulnya, jaminan yang memang secara standar operasional, secara ISO dan lain-lain itu sudah terbukti ya. Itu yang mungkin menjadi tambahan sebetulnya sebagai backbone perusahaan seperti itu. Oke, jadi poin yang terakhir yang paling jelas mungkin kalau dari teman-teman yang nonton, yang jelas nggak bakal gulung tikar aja. Kuat sekali kan sebetulnya dengan basis yang kuat sekali. Jadi ini pengembangan yang luar biasa sih sebetulnya. Luar biasa ya kalau gitu ya. Sepak terjangnya PGNcom ini luar biasa banget nih, kemana-mana. Nggak kebayang dari saya kalau datang dari jalur pipa, terus ada fibernya dimanfaatkan juga, bahkan tadi katanya landing point-nya juga beda sama yang lain. Otomatis kan kalau mau pakai misalnya nih butuh 2 jalur gitu, ya jangan yang landing point-nya sama kan harusnya ya gitu ya. Harusnya landing point-nya beda yang sebetulnya yang dibutuhkan supaya bisa benar-benar jadi alternatif. Jadi kalau masalah di A ya nggak terjadi di B kan gitu. Ini luar biasa sih. Ini udah buka-bukaan banget kalau ini. Singkat, padat, tapi nge-spill-nya luar biasa gitu. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak loh nih Pak Arif udah mau spill macam-macam ini, udah mau buka-bukaan nih. Semoga teman-teman yang nonton bisa lebih tercerahkan lagi. Selamat pagi Pak Ade, Pak Arif. Semoga lain kali kalau kita ajak lagi mau ya ditelepon-telepon lagi ya buat ngobrol-ngobrol lagi. Ya, Mas Dedi. Oke, Thank you, Mas Dedi. Ya, Terima kasih Mas Dedi. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya layanan yang ditawarkan oleh PGNcom ini. Dari jalur pipa gas bisa dimanfaatkan untuk jalur komunikasi digital, lalu dikembangkan lagi fitur-fitur pendukungnya. Jadi nggak sekedar jualan jalur komunikasi digital aja, bisa sampai solusi yang cukup lengkap untuk berbagai tipe perusahaan. ICT banget nih ya. Solusi-solusi digital semacam ini memang yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk bisa maju dan bersaing secara kekinian. PGNcom terlihat cukup cermat dalam membaca peluang lalu memanfaatkannya dalam rangka mendukung kemajuan kita juga. Jadi cocok lah ya kalau kita bilang bahwa PGNcom ini membantu menggali potensi digitalisasi Indonesia saat ini dan untuk masa depan. Oke, semoga tercerahkan semuanya ya, bisa jelas dengan pembahasan kita kali ini. Nah, sampai sini dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan teknologi berikutnya. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.